فاتحة نستفتح الجلسة إلى حضرة سيدنا شفينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنا كمان وبي أستغفر من مثل هذه دعوة مناسبات أن الله يتغشهم الرحمة المغفرة سكنهم جنة برمات وأن الله يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في خير لطفات تسلمه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم السر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي بجاه النبي والصحبه والآل وبعد. وبسند المتصل للإمام الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. Pembukaan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Nanti akan kita baca tentang siapa pengarang, juga kata pengantarnya dan juga mukaddimahnya. Apalagi di mukaddimah ini, kalau mukaddimah itu sangat penting. Mukaddimah itu adalah pembukaan pembicaraan dari pengarang. Bahkan Anda pernah dengar satu ulama yang ceramah waktu di Hall Al-Habib Abdul Qadir Belfegi Malang, bahwasanya beliau berkata, kitab itu yang penting ada di mukaddimahnya, karena di mukaddimah kitab itu, mukaddimah di setiap kitab itu menyimpan sir, menyimpan rahasia. Kita baca dengan niat semoga kita dapat rahasia dari pengarangnya dan dari orang-orang soleh yang mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada bait-bait syair di dalam kitab Tathbitul Fuad, disebutkan di dalam kalam Majalis Al-Ghutub Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bahwasanya bait-bait ini, 4 bait ini biasa dibaca ketika orang-orang soleh dulu kepingin baca kitab-kitabnya Imam Haddad. Baitnya berbunyi, ilahal wara sahil ala kulli man gara tasanif haddadil ulama ta'assara wa aslih lahu kulla syu'uni wajud lahu bi'afiyatil kubra wa ahsin lahu al-qira wa jaddid lahu fi kulli hinin karamatan wa fadlan wa an'ishhu idha ma ta'assara wahab ya waliyal khairi unsan wa rahatan wa rizqan halalan wasi'an wa muyassara. Artinya, wahai Tuhanku, wahai Tuhannya para manusia, permudahlah segala urusan orang-orang yang membaca daripada karangan-karangan Al-Haddad, karangan-karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Permudahlah segala hal yang ta'assar, segala hal yang susah. Perbaikilah urusan-urusannya. Orang siapapun yang membaca kitab Nasaih Diniyah dan juga kitab karangan Al-Imam Al-Haddad yang lain, dan berdermalah kepada, ya Allah, berdermalah kepada setiap orang yang membaca ini dengan memberikan afiyah yang terbesar buat mereka. Afiyah ini maknanya luas ya. Jadi bukan afiyah itu kesehatan, itu bukan. Afiyah itu gampangannya kenyamanan di dalam semua urusan. Di akhirat nyamannya dengan dipermudahkan urusan hisabnya, itu afiyah. Terus dinyamankan di dalam masuk surganya tanpa harus mikirin neraka. Di dunia dikasih afiyah, itu nyaman dalam segala hal. Jadi afiyah itu bukan kesehatan. Kalau sehat bahasa Arabnya sehat. Tapi kalau afiyah ini mencakup semua hal. Kenyamanan dalam semua hal itu artinya makna yang kurang lebih ada di dalam afiyah, dan masih banyak dan luas lagi makna daripada afiyah. Wa ahsin lahul ghira, dan perbaguslah rangai daripada setiap orang yang membaca kitab-kitab Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Wa jaddid lahu fi kulli hinin karamah, upgrade lah ya Allah setiap saat kemuliaan orang-orang yang membaca kitab-kitabnya Imam Haddad. Bukan cuma kemuliaannya yang di-upgrade,
keutamaannya ya Allah upgrade pula. Wahab ya waliyal khair unsan warahah, berikanlah wahai zat yang jadi wali dari setiap kebaikan, berikanlah kelapangan dada, berikanlah kenyamanan, uns artinya juga nyaman, warizqan halalan, dan berikanlah rezeki yang halal, wasi' yang luas, wa muyassar, dan gampang didapatkan. Amin Allahumma Amin. amin. Sekarang ada kata pengantarnya, ini agak panjang tapi kita akan baca secepat mungkin dan seringkas mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatun nasyir. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa aminuhu 'ala wahyihi wa khairatuhu min khalqihi al-mab'uts bid-dinil qawim wal manhajil mustaqim. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa imaman lil muttaqin wa hujjatan 'ala al-khalaiqi ajma'in. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran daiman mubarakan fihi ila yaumiddin. Seperti biasa, selalu ada kata pembuka yang diawali dengan basmalah, alhamdulillah, sholawat. Karena ini akhlak untuk setiap karangan, bahkan akhlak dalam setiap membawakan sesuatu, entah khutbah, entah ceramah, atau mungkin segala hal, termasuk diantaranya doa, penting bawa basmalah, hamdalah, sholawat. Dalilnya banyak sekali, tapi bukan urusan kita sekarang. Amma ba'd, fahada kitabun nasaih ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah li barakatil anam wal qudwatil himam al-arif billah qutb ad-da'wa wal irsyad al-habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad guddisat asraruh wa nammat fil alam anwaruh wa huwa kitabun hawa min asrar asy-syari'ah duraran thaminah wa jawahir اقدسمته الآيات الكريمة والسنين المتينة لا يستغني عنه طالب طريق الآخرة. قدمه مؤلف بأسلوب مجذب سهل بديع عذب مشحون بالغطة الحسنة والنصح والحكم السائرة بعبارات تتحلى الآذان بغدوبتها وتتغدى الأرواح بأنوار سلاستها. فقد قال عنه رضي الله تعالى عنه أهل اليقين والحقيقة كما ورد في كتاب تثبيت الفؤاد بذكر كلام مجالس القطب الإمام عبد الله بن علوي بن محمد الحداد. كلام السيد عبد الله الحداد دواء لأهل القلوب المنورة لأنه طري من عند ربه. Ini kalimat luar biasa ya. Adapun kitab ini adalah kitab An-Nasaih Ad-Diniyah dan juga Al-Wasaya Al-Imaniyah, karangan daripada Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, di mana kitab ini adalah jawahir, permata-permata yang disimpan dan dikumpulkan oleh Imam Al-Haddad, yang dianjurkan untuk semua orang yang kepingin menuju ke jalan akhirat untuk membaca dan mengkaji daripada kitab ini, di mana kitab ini ditulis dan dikarang oleh beliau dengan kalimat yang sangat mudah, dengan bahasa yang begitu umum, sangat-sangat gampang untuk difahami. Secara artinya pun nasaih diniyah wal wasaya al-imaniyah artinya adalah nasihat-nasihat agama dan juga wasiat-wasiat keimanan. Semua orang butuh daripada kalimat-kalimat yang akan disampaikan di kitab ini. Dan juga di dalam kitab Tathbitul Fuad bidzikri kalami majalisil qutb al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, ada sebuah uraian kalimat yang sangat luar biasa, di mana ulama mengatakan kalamus Sayyid Abdullah Al-Haddad, omongannya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad adalah dawa, adalah obat li ahlil qulubil munawwarah, bagi orang-orang yang punya hati atau memiliki hati-hati yang bercahaya. Li'annahu tariyun min 'indi rabbih, karena yang disampaikan sama Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu hakikatnya adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita kepingin tahu sejarahnya Imam Al-Haddad, banyak ya. Banyak sekali. Beliau punya guru bernama Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu guru besarnya beliau. Wali min awliyaillah juga. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dikenal sama ulama sezamannya sampai detik ini dengan julukan Qutbil Irsyad. Qutub
walinya, derajat yang paling tinggi kewalian itu adalah wali kutub. Tapi beliau punya julukan Qutbil Irsyad. Irsyad itu apa? Memberi petunjuk. Beliau jadi kutub lewat jalur keilmuan. Irsyad, petunjuk-petunjuk yang beliau arahkan kepada kita semua, kepada orang-orang yang ada di zamannya, itu benar-benar membawa beliau ke magam yang begitu tinggi. Kutub. Wa ghauthil ibad. Ghauth itu adalah sebuah kedudukan yang sangat luar biasa. Hamba-hamba Allah banyak yang meminta beliau jadi perantara antara hamba tersebut kepada Tuhannya. Namanya ghauth. Aghithna ya. وقال الشيخ عبد العظيم بشرحيل وممن أثنى عليه يعني سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي حداد نفع الله به. Syekh huwa Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Attas nafa'allahu bih. Kata Syekh Abdul Azim Basyrahil, beliau mengatakan termasuk yang memuji Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu gurunya sendiri, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang tadi kita sudah paparkan di depan. Fa innahu qala li jama'atin dzakaruhu lahu as-Sayyid Abdullah thawbun tuyah nushira fi hadha az-zaman li'annahu min ahli al-qarn as-sabi' aw ar-rabi' innama akharahu Allah sa'adatan li ahli waqtih. Falamma wasi'at dhalik falamma sami'tu dhalik akhbartu bihi Sayyidi Abdullah wa qala li ya Abdul Azim ana bihamdillah ma ana min ahli hadha az-zaman faj'alani Allah bainahum wa ana wahdi munfarid anhum biqalbi kama qala fi ba'di qasaidih nafa'allahu bihi wa bi barakatihi fid darain. Jadi kalimat yang disampaikan sama gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau mengatakan di depan jamaah yang begitu banyak, di depan murid-muridnya yang begitu banyak, beliau mengatakan ketika ada yang membahas Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan Abdullah thawbun tuwi. Abdullah itu bagaikan pakaian yang sudah disetrika, pakaian yang sudah dilipat rapi, terus kemudian ditebaskan di zaman ini. Jadi pakaian sudah rapi sama Allah, disiapkan ini pakaian rapi buat siapa? Buat zaman ini, buat di zamannya beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau mengatakan di annahu min ahlil qarni sabi'. Beliau itu ada di kurun masa ke-7 awil rabi' atau yang ke-4. Tapi Allah Subhanahu beliau sampaikan ya, sebenarnya beliau ada di kurun ke-4. Kurang lebih kurun ke-4, 400-an ya. Terus kemudian manfaatnya bisa sampai ke Garnus Sabi'. Bisa sampai ke ke zaman ke-700-an. Jadi keilmuannya beliau adalah keilmuan orang 400 Hijriah. Kewaliannya dan keilmuan orang-orang di tahun 400 Hijriah ini ya luar biasa. Kalau Imam Al-Ghazali itu lahir di kurang lebih 400 Hijriah. Imam Al-Ghazali itu kurang lebih lahir di 400 Hijriah. 400 lebih, meninggalnya di 500 lebih Hijriah. 500 lebih sedikit. Nah, keilmuannya beliau ada di ilmunya orang-orang di masa itu. Tapi beliau lahir di Qarnus Sabi' di masa tahun 700 Hijriahan. Nah, kata Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, keilmuannya beliau sama seperti mereka-mereka yang ada di zaman 400, di tahun 400 Hijriah. Allah lipat, Allah berikan kepada orang-orang yang ada di zaman kita yang sekarang ada di 700 Hijriah. Kita sekarang sudah 1400. Hampir jauh sekali sama beliau. Tapi manfaatnya sampai detik ini luar biasa. Innama akharahullahu sa'adatan li ahli waqti. Allah Subhanahu wa taala akhirkan munculnya beliau karena Allah kepengen mengistimewakan orang-orang yang ada di Qarnus Sabi' dengan munculnya beliau. Kalimat ini didengar oleh tadi Syekh Abdul Azim Basyrahil. Abdul Azim Basyrahil dengar kalimat dari Syekh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau datang ke Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, nyampaikan yang disampaikan sama gurunya di depan jamaah tadi. Beliau berkata, Habib Umar Syekh Abdul Azim Basyrahil nyampaikan ke Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, terus jawabnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad apa?
Ya Abdul Azim, wahai Abdul Azim, ana bihamdillah, ana alhamdulillah min ahli hadzal zaman. Saya hidup di zaman ini. Keja'alani Allah bainahum. Allah telah jadikan aku ada di tengah-tengah mereka. Wa ana wahdi. Saya itu sebenarnya sendirian. Munfarid anhum bigalbi. Saya lepaskan hati saya dari mereka semuanya. Jadi tidak ada pikiran sama sekali sama ahli zaman. Tidak ngurus. Gampangannya gitu. Jadi tidak ngurus mereka itu seperti apa, mereka seperti apa, itu urusan mereka sama Allah Ta'ala. Yang jelas, Ana sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dijadikan lahir di tahun 700-an. Ana melakukan apa yang terbaik. Ini termasuk tawadhu'nya beliau ya. Kama qala fi ba'di qasaidihi, nafa Allah bis, bagaimana beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad telah mengatakan di dalam sebagian qasidahnya, fa inni muqimun fi mawatina ghurbatan ala kathratil ullafi fi janibin wahdi qaribun ba'idun kainun ghairu kainin wahidun faridun fi tariqi wa fi qasdi. Sesungguhnya saya mukim di beberapa tempat ghurbah yang begitu asing, di mana banyak ribuan orang-orang ada di sekitar saya, tapi saya ngerasa sendiri. Kalau kita kepengen tahu ya, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu tidak seterkenal sekarang. Di zaman beliau hidup, beliau itu tidak terlalu terkenal, biasa-biasa saja. Tapi setelah wafatnya, luar biasa, namanya melejit begitu tinggi sampai detik ini. Karangannya begitu tersebar di mana-mana. Bahkan karangan yang paling bermanfaat diantaranya adalah Ratib Al-Haddad. Siapa yang tidak baca? Banyak orang yang menggunakan Ratib Haddad untuk melazimi zikir sehari-harinya. Kita tahu manfaat yang bakal diambil sama Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad lewat bacaan dan karangan-karangan yang beliau berikan kepada kita ini. Terus ngalir terus. Karangan-karangan ilmunya ngalir terus. Qaribun ba'idun. Ada yang jauh, ada yang dekat. Kain ghair kain. Yang ada serasa tidak ada. Orang-orang di zaman saya anggap tidak terlalu mementingkan. Saya sibuk sama Allah Ta'ala. Sibuk sama karangan-karangan saya. Sibuk sama semuanya. Jadi Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad kesehariannya itu luar biasa. Kita juga pernah ceritakan ya, beliau itu dari kecil sudah diangkat penglihatannya oleh Allah Ta'ala. Diangkat penglihatannya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi karangannya bisa sebuahnya ini. Diangkat penglihatannya pun beliau bersyukur. Karena beliau anggap diangkat penglihatannya itu adalah anugerah besar yang Allah berikan kepada beliau, sehingga beliau tidak bisa maksiat dengan mata yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah cabut. Itu pun dicabut matanya bukan karena azab atau yang lainnya lah, itu karena penyakit cacar yang diderita sama beliau waktu kecil, di mana di waktu itu cacar itu tidak boleh kena sama yang namanya minyak. Terus beliau punya ammi yang lagi wali min auliyaillah juga, yang lagi majdub. Nah, amminya tadi ngelihat ponaannya lagi kena penyakit cacar, disiram pakai minyak, dimandii pakai minyak. Minyak tersebut, penyakit tersebut akhirnya mengalir sampai ke matanya. Akhirnya matanya ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kewalian beliau benar-benar, bahkan ulama dari zamannya beliau sampai sekarang mengakui yang menjabat sebagai wali kutub terlama adalah beliau. Kil dikatakan beliau menjabat sebagai wali kutub selama 35 tahun. Wali kutub itu wali yang menjadi pemimpin dari seluruh para wali di zamannya. Kalau kita belajar kewalian, magam-magam kewalian rumit, sulit pembahasannya, karena kita tidak ngerasakan. Kalau kita ngerasakan gimana rasanya jadi wali, bahas magam-magam kewalian masih oke. Karena kita kalau sudah 40 orang mungkin salah satunya jadi wali. Jadi suatu majelis, kita sering dengar dari guru kita, suatu majelis itu dianjurkan nyampe ke nominal 40 orang. Karena wali, para aulia mengatakan
kumpulan yang di situ ada 40 orang, dipastikan salah satunya adalah wali min auliyaillah. Nanti ke masjid Riyadh ada 40 orang, itu salah satunya pasti ada wali min auliyaillah. Di Sekap ada berapa orang? Wali min auliyaillah. Makanya berkumpul di tempat orang-orang yang baik, diperdengarkan di situ kajian-kajian agama, yang di situ ada 40 orang, itu lebih bagus. Karena ada kemungkinan kita yang dipilih jadi wali min auliyaillah ta'ala. Aqul, ada satu lagi sedikit, wahidun faridun, saya sendirian, fi toriki, di jalan saya, wa fi qasdi, dalam tujuan saya. Di jalan saya sendiri, tujuan saya juga sendiri. Karena beliau di masa hidup nggak terlalu terkenal. Setelah beliau wafat baru. Aqul, waqad ra'aitu bi khatti khadimihi al-muhib al-mubarak Umar Bahmid yaqul sami'tuhu marratan yaqul ma ana min ahli hadha zaman bal ana min ahli al-qarn ats-tsani ولولا الأدب مع أهل القرن الأول لقلت أنا منهم لأن ما فيهم إلا الصحابة رضي الله عنهم فانظروا في حالي وحال أهل الزمان إن كنت أشبههم أو يشبهوني. Ini rotok di luar nalar, tapi karena keilmuan yang hadir insya Allah sudah nyampe, ya kita artikan. Beliau mengatakan, saya melihat satu tulisan, kata Abdul Azim Basyrahil, ya, beliau mengatakan, saya melihat satu tulisan pembantunya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang beliau cintai bernama Umar Bahmid. Beliau mengatakan di tulisan tersebut, suatu ketika saya mendengar beliau berkata, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata, saya itu sebenarnya bukan orang-orang yang ada di zaman ini, di zaman beliau sendiri. Sebenarnya saya itu ada di kurun kedua, alias di masa sahabat. Walaulal adab, kalau bukan karena saya harus melakukan akhlak, harus berakhlak sama para sahabat, ma'ahlil qarnil awal, laqultu, saya pasti akan mengatakan ana minhum, saya itu bagian dari sahabatnya Rasulullah. Li'anna ma fihim illa sahabah radhiyallahu anhum, karena sebagian mereka adalah para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada para tabi'in juga, ya. Nah, akhirnya saya tidak berani mengucapkan kalimat tersebut. Fanzuru fi hali, maka lihatlah keadaan saya. Kalau kita ngelihat keadaan yang ada di diri Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, full kesehariannya persis kayak sahabat, persis kayak orang-orang soleh di tahun di masa kedua setelah kenabian, setelah Nabi SAW wafat. Wahal ahli zaman, dan bandingkan dengan keadaan zaman saya, beda, sangat-sangat beda. Orang-orang di zamannya beliau sama beliau itu kehidupannya beda penuh. In kuntu usyabbihuhum, apakah saya menyerupai ahli zaman ini di zamannya beliau? Au yushbihuni, atau adakah di antara mereka yang mengikuti zaman saya? Nah, di sini sebenarnya keilmuannya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu nyampe ke derajat mujtahid mutlak. Kalau kita bahas tentang keilmuan, ya, bukan tentang kewalian. Keilmuannya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad diakui dunia, beliau itu sebenarnya nyampe ke derajat magam mujtahid mutlak. Jadi keilmuan itu punya magam, punya kedudukan. Dimana kalau mujtahid mutlak, makam mujtahid mutlak itu ulama sedunia memperbolehkan beliau untuk buat madhab baru. Di zaman beliau itu beliau diperkenankan dan diperbolehkan untuk buat madhab baru di luar madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Beliau boleh buat madhab baru. Tapi ketika disodorkan sama ulama untuk Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad buat madhab baru, apa kata beliau? La, ana Syafi'i. Saya bermadhab Syafi'i, saya tidak mau kurang ajar sama madhab yang lain. Tawaduknya beliau. Keilmuannya beliau ahli fikih. Bukan cuma bisa bikin nasihat-nasihat saja, beliau ahli fikih. Keilmuannya juga luar biasa, tinggi. Ya. Jadi, tapi beliau tidak mau kurang ajar, beliau bisa buat madhab sendiri dengan ngambil hadis, ngambil Quran, terus beliau ngasih sebuah keputusan hukum sendiri, beliau itu bisa. Layak. Tapi beliau tidak lakukan itu, beliau tidak buat madhab sendiri, beliau tidak ngambil pendapat sendiri, beliau ngambil pendapatnya ulama-ulama dari
madhab-madhab yang mu'tabarah, madhab yang sudah dianggap 4 madhab itu tadi. Dan beliau sendiri Syafi'i, bermadhabkan Syafi'i. Wa an hadzal kitab faqad qala Sayyidul 'Azim wal 'Alimun Nahrir al-Hakim al-Habib al-Fadil Muhammad bin Zain bin Smith Ba'alawi fi kitabih Ghayatul Qasd wal Murad fi Manaqib Syekh al-Ibad wal Bilad qal. Tentang kitab ini tadi sedikit sekelumit tentang Habib Abdullah bin Ali al-Haddad. Kalau tentang kitab ini ada komentar yang luar biasa tinggi oleh Al-Habib Muhammad bin Zain bin Smith di dalam kitab beliau yang bernama Ghayatul Qasd wal Murad yang menerangkan tentang manaqib Syekh Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad. Beliau mengatakan, amma kitabun nasaih faqad allafahu radhiyallahu anhu sanah 79 ila babil hajj thumma akmalahu ba'da hajjah bitarim harasahallah qala nafa'allahu bih kunna qad allafna sadran min kitabin nasaih ad-diniyah fastashabnahu ma'ana wa niyyatuna ikmaluhu fis safar fama tafza'una lidzalik لكثرة ازدحام الناس علينا وترددهم إلينا من أهل الحرمين وغيرهم من أهل البلدان التي مررنا عليها في سفرنا حتى إنه لم يكن بتخلف عنا إذا وصلنا إلى بلد إلا من لا يذكر ولا يؤبه له وكنا قصدنا قراءة ما حصل من تصنيف هذا الكتاب في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم فعقدنا لذلك مجلسا كل يوم وكان قد أصبحنا بعض الموسرين قطعة كبيرة من العنبر للحضرة الشريفة فاقتضى نظرنا أن نبخر به في المواجهة حال القراءة فبخرنا بعد بذلك مدة إقامتنا مع شيء من العود كان معنا. Beliau mengatakan adapun kitab An-Nasaih Ad-Diniyah telah dikarang di tahun 79 sampai di Babul Hajj. Kemudian disempurnakan setelah haji beliau sampai pulang ke Tarim. Beliau mengatakan kami telah mengarang sekelumit daripada kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Terus dijadikan kitab itu sebagai pedoman untuk berangkat haji dan juga pulang haji. Niatnya untuk menyempurnakan safar. Nah, jadi beliau karang dari awal sampai haji di waktu safar. Akhirnya membuat itu semuanya kaget, orang pada kaget. Karena terlalu banyak keramaian manusia. Di tengah-tengah keramaian manusia, sibuk hiruk-pikuk perjalanan untuk berangkat haji. Tengah perjalanan Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad ngarang kitab Nasaihud Diniyah sampai di bab haji. Wa taraddudihim ilaina, bolak-baliknya manusia min ahlil haramain, yang ada di haramain, wa ghairuhum min ahlil buldan, dan juga orang-orang lain dari negara yang beraneka ragam. Allati mararna 'alaiha fi safarina, yang ketemu sama kita di pertengahan jalan safar, hatta innahu lam yakun bitakhallaf 'anna. Bahkan bisa dibilang beliau itu tidak ada waktu untuk menyendiri. Tapi beliau bisa ngarang kitab Nasaih Diniyah dari awal sampai haji. Idza wasalna ila baladin illa man la yadhkur wa la ya'us podo. Wa kunna qasadna qira'ah ma hasal min tasnifi hadzal kitab. Akhirnya setelah kitab ini jadi sampai kitabul Hajj, beliau rombongan beliau membaca kitab daripada kitabnya ini, Nasaihud Diniyah fi Muwajahatin Nabi, saat kepingin ketemu Nabi SAW. Jadi dari Tarim menuju ke mana namanya Mekah, terus dari Mekah menuju ke kota Madinah, beliau membawa kitab ini di hadapan Nabi SAW, dibacakan kitab Nasaih Diniyah dari awal sampai kitabul Hajj. Fa'aqadna lidzalika majlisan kulla yaum, dibuat majelis di depan makam Nabi setiap hari. Majelis apa? Kitab Nasaihud Diniyah. Wa kana qad asbahana ba'dul musirin, orang-orang mampu di waktu itu memberikan kepada kita
potongan besar dari minyak yang biasa diberikan kepada Gubbatul Khadrah Al-Hadrah Asy-Syarifah, bukan di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan ada makam ya, ada kain. Lah kainnya itu biasa dilumeri pakai minyak, namanya minyak ambar. Lah orang kaya di masa itu yang biasa memberikan ambar tersebut kepada kain makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih punya banyak, diberikan ke majelis itu. Ambarnya diberikan ke majelis itu tadi. Fakta donadoruna, akhirnya kita kepengen make daripada ambar tersebut waktu baca kitab ini. Jadi waktu baca kitab Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad, kitab Nasaih Diniyah, di makam Nabi SAW, di makam Nabi pakai ambar, baunya bau ambar, dan diri mereka dilumeri juga pakai ambar, pakai minyak, namanya minyak ambar. Selama kita berada di sana, kita tidak pernah bau kecuali bau ud. Bau ud itu bau ud, namanya garu. Minyak garu itu selalu. Nah, minyak garu itu kan biasanya semprotannya kan juga semprotan minyak ambar. Sebagian garu itu disemprot pakai minyak ambar. Nah, selama mereka semua saat rombongan itu baca kitab Nasaih Diniyah di makam Nabi SAW, diri mereka pun juga bau seperti makamnya Nabi SAW lewat minyak ambar yang diberikan dan dihadiahkan oleh orang-orang kaya di masa itu. Wa sami'tuhu radhiyallahu anhu yaqul qala lana ba'du ulama'il haramain lama waqaf ala kitabina an-nasaih ad-diniyah hadzal kitab ainul ihya faqulna lahu al-amru kama ra'ait. Ini keren. Beliau juga mendengar bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata, qala lana ba'du ulama'il haramain, ulama-ulama haramain Mekah dan Madinah berkata kepada kami, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan juga rombongan, ketika mereka semua berhenti di bacaan kita atau sedang membaca kitab Nasaih Diniyah, ulama-ulama kan juga dengar. Ulama-ulama haramain kan juga dengar. Mereka kan orang Hadramut, mereka orang Tarim, mereka orang Yaman. Berangkat ke kota Mekah untuk haji, mampir ke kota Madinah untuk ziarah, dan di perjalanan sampai selama mereka berada di Masjid Nabawi, di makam Nabi SAW, mereka melakukan pembacaan kitab Nasaih Diniyah. Banyak ulama-ulama yang dengar. Akhirnya ulama-ulama survei, dan ketika tahu kitab ini adalah kitab Nasaih Diniyah yang baru saja dibuat dan baru saja dibaca setiap hari sama Al-Habib Abdullah dan juga rombongannya, ulama-ulama haramain mengatakan apa? Hadzal kitab ainul ihya. Sumbernya ihya ya kitab ini. Sekelumit ringkas daripada ihya ya kitab Nasaih Diniyah. Tahu kitab ihya itu rumitnya dan berapa juz yang cetakan sekarang? Kitab Ihya Ulumuddin karangan daripada Imam Al-Ghazali itu memiliki cetakan 10 juz. Di zaman saya sebelum tahun 2012 itu cetakan kitab Ihya hanya 4 juz atau 5 juz. Ada yang mencetak 4 juz, ada yang mencetak 5 juz. Tapi sekarang tulisannya diperbagus, disamakan dengan matanya orang-orang zaman sekarang yang banyak kurang-kurangnya, itu cetakannya jadi 10 juz. Ini orang-orang soleh mengatakan kitab Ihya itu kitab yang sangat luar biasa. Luar biasa. Sepertiga ilmu agama dikumpulkan jadi kitab sepertiga ilmu agama. Nah, kitab ini itu mata air daripada kitab Ihya ini. Jadi sumbernya ada di kitab ini. Jadi karangan ini datang lebih akhir. Tapi kurang lebihnya kitab Ihya itu sudah dijabarkan matang sama Imam Al-Ghazali dengan penjabaran yang begitu panjang. Sedangkan kitab ini itu diambil cuman poros-poros dan pokok-pokoknya saja sama Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Faqulna lahu, akhirnya kita mengatakan kepada para ulama, al-amr kama ra'ait. Ya memang seperti itu. Kitab ini ya memang seperti ya. Persis. Jadi kalau
Ada yang sudah pernah membaca Ihya, syukuri. Apalagi sudah pernah hatam Ihya, syukuri. Apalagi yang sudah mengkaji kitab Ihya, syukuri. Anak dulu waktu mondok 7 tahun, hatam Ihya enggak pernah. Karena kita bukan cuma baca, kita mengkaji. Kita pelajari itu namanya Ihya. Enggak bisa hatam 7 tahun. Butuh waktu berapa tahun? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Para aulia ya selesai cepat bisa. Kita santri-santri yang otaknya wallahu akbar ya kan. Banyak kurangnya Ihya enggak bisa kita hatam. Nah, kita terus pelajari terus yang namanya Ihya. Sumbernya kalau kepengen lebih ringkas, lebih cepat ada di kitab Nasaih. Kalau dari versi Al-Habib Imam Al-Ghazali sendiri, ringkasan Ihya itu ada di kitab Bidayatul Hidayah. Jadi ringkasan Ihya sendiri karangan Imam Ghazali, beliau meringkas sendiri Ihya dengan nama kitab Bidayatul Hidayah, dan itu karangan beliau sendiri, kecil karangannya. Tapi Imam Al-Ghazali, Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad juga punya karangan yang tidak kalah bersaing, luar biasa manfaatnya, yang kurang lebih cakupannya sama dengan yang ada di kitab Ihya bernama kitab An-Nasaih Diniyah. Dia kan karangannya yang ini kan ada banyak ya, tapi yang paling dikaji di mana-mana kitab Nasaih. Karangan Imam Haddad dari kitab yang paling banyak dikaji di mana-mana adalah kitab Nasaih. Wa sami'tu sayyidi wa syaikhi Sayyid al-Imam Ahmad bin Zain al-Habashi yaqul inna kitab an-nasaih ad-diniyah la mithla lah wa la anfa' minhu lil khas wal 'am wa kam qad nafa'a Allah bih al-anam wa ahsib anni qad qara'tuhu wa quri'a alayya wa sami'tuhu ala sayyidi nahwan min 100 marrah. Wih, keren. Al-Habib Ahmad bin Zain al-Habashi ini muridnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad punya murid istimewa bernama Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi. Beliau mengatakan, datuknya Habib Ali Habsyi bukan? Datuknya Habib Ali Habsyi. Beliau mengatakan, sesungguhnya kitab Nasaih Diniyah ini la mithlalah. Tidak ada yang bisa menyerupainya. Tidak ada karangan manusia yang lain yang bisa menyerupai. Istimewa. Wala anfa' minhu lil khas wal 'am. Tidak ada karangan yang lebih manfaat bagi khusus maupun bagi awam melebihi kitab An-Nasaih Diniyah. Ini kalam daripada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Wakam, berapa banyak Allah telah memberikan manfaat kitab ini kepada manusia. Dan saya kira saya sendiri telah membaca kitab ini atau diperdengarkan kepada saya kitab ini di hadapan guru saya lebih dari 100 kali. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu belajar membaca kitab ini, mendengar kitab ini, diperdengarkan kitab ini lebih daripada 100 kali hataman. Ana sendiri, ana juga ngambil sanad ya kepada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, jalurnya ke beliau lewat guru saya. Ana sendiri sudah ngajar kitab Nasaih Diniyah hatam sebanyak 3 kali. Belajarnya hatam sebanyak 1 kali. Ngajarnya 3 kali. 3 kali itu ngajar metodenya cepat semua. Membaca dan juga nerangkan yang sedikit-sedikit. Nerangkan yang penting-penting. Tapi sekarang kita akan buka hal baru. Nerangkan sebisa mungkin. Sebanyak mungkin. Jadi ya alhamdulillah sudah banyak. Tapi kalau Nasaih Diniyah hatam baca ya pernah. Nasaih Diniyah ya kita hatam baca pernah. Tapi kalau hatam mengkaji belum pernah. Tapi kalau Nasaih Diniyah hatam mengkaji pernah. Kita kaji, kita perdalam kitab ini. Fatasuru Darul Kutub Al-Islamiyah an tuqaddima hadzal kitab al-'azim al-manfa'ah bihadhihi at-tab'ah al-jadida al-mawsumah bil anaqah war rashaqah allati tamtazu bil judah fi ad-dabt wal jamal fi at-tab' ma'a diqqati tashih alfadhihi wa husni tartibi faqaratihi wa kashfi ma'ani ba'd kalimatihi khususan ma'ani alfadh al-ahadith al-waridah fihi bijanib tahliyatihi bi alamat at-tarqim liyatimma bihadzal amal an-nafa' wal intifa'. Intinya Darul Kutub Al-Islamiyah pencetaknya sudah mencetak dengan cetakan yang terbaik daripada cetakan-cetakan sebelumnya. Intinya cuma itu, Dok.
لا ولا تزال دار الكتب الإسلامية خدمة للشريعة الإسلامية السمعة ونشرا لتعاليم هذا الدين النير وإحياء للسنن النبوية الشريفة تبذل قصارى جهدها في طبع ونشر الكتب الدينية بأكمل صورها وأتم فوائده راجية من المولى جل شأنه أن ينفعنا بهذا الكتاب وينفع الأمة الإسلامية ويجعل سعينا خالصا لوجهه الكريم إنه هو السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما مباركا فيه والحمد لله رب العالمين. An-Nasyir, Jakarta, Dzulhijjah tahun 1434 Hijriah, Oktober 2013 Masehi. Penulis. Kemudian Tarjamatul Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau lahir 1000 Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Qutb ad-Da'wah wal-Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Ba'alawi Sunni فاضل من أهل التريم بحضرموت مولده في سبير من ضواحيها ووفاته في الحاوي ودفن بتريم كان كفيفا ذهب الجدري ببصره طفلا فعوضه الله تبارك وتعالى بنور البصيرة اضطهده اليافعيون حكام تريم آنذاك فكان ذلك سبب انتقاله إلى الحاوي بذل جهده وروحه في دعوة الخلق إلى الله بلسانه وسنانه بالحكمة والموعظة الحسنة فانتفع به القاضي والداني وانتشر صيته في البلدان له رضي الله عنه رسائل وكتب جمعت النصائح والحكم منها رسالة المعاونة والمؤازرة للراغبين من المؤمنين في طريق الآخرة ورسالة المذاكرة مع الإخوان المحبين من أهل الخير والدين والدعوة التامة والتذكرة العامة وتبصيرة الولي بطريقة السادة بني علوي وكتاب الحكم وإتحاف السائل بأجوبة المسائل والفصول العلمية والأصول الحكمية وسبيل الادكار بما يمر بالإنسان وينقضي له من الأعمار وكتابه النصائح الدينية والوصايا الإيمانية الذي قيل عنه أنه إحياء علوم الدين وغير ذلك من العظة والوصايا والرسائل وقد ترجمت بعض مصنفاته إلى اللغات الأجنبية في العصر الحاضر مثل الإنجليزية والفرنسية وإلى اللغات الملوية كاللغات الإندونيسية والماليزية وغيرها وله ديوانه العظيم الدار المنظوم لذوي العقول والفهوم الجامع للحكم والوصايا والعلوم وجمع تلميذه الشيخ أحمد بن عبد الكريم الحساوي الشجار طائفة من كلامه في كتاب سماه تثبيت الفؤاد بذكر كلام مجالس القطب الإمام عبد الله بن علوي الحداد توفي رحمه الله تعالى ليلة الثلاثاء يوم 7 ذي القعدة سنة 1132 هجرية ودفن بمقبرة ذنبل بتريم رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورضي عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ini sekelumit tentang Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ya, beliau dilahirkan di beliau bernama Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, orang Hadramut, bermadhab Syafi'i, berakidah Al-Asy'ari, Ba'alawi Sunni, termasuk salah satu pemuka dari orang Tarim yang ada di Hadramut. Beliau meninggal di Al-Hawi, tapi dimakamkan di Zambal. Karangan beliau banyak tadi disebutkan, ada Risalatul Mu'awanah, ada juga Risalatul Mudzakarah, ada lagi Da'watul Tammah, ada lagi Tafsiratul Wali, ada lagi Kitabul Hikam, ada lagi Ithafus Sa'il, ada lagi Fusulul Ilmiyah, ada lagi Sabilul Iddikar, ada lagi Nasaih Diniyah, dan masih banyak lagi karangan-karangan beliau. Beliau punya diwan juga yang luar biasa, namanya Diwan Al-Imam Diwanul Haddad. Beliau punya diwan. Diwan itu apa? Diwan itu adalah bait-bait syair karangan beliau. Syair semua, tebalnya segini. Karangan-karangan beliau tapi bentuk dari awal sampai akhir syair. Lah disebut diwan karena apa? Kalau kita belajar arud itu pelajaran namanya untuk belajar syair, namanya ilmu arud. Ada gawafi. Gawafi itu apa? Gawafi itu huruf belakang.
Belajar syair itu kan biasanya huruf belakangnya sama antara syair ke syair satu ke syair yang lain, antara satu syair ke syair yang lain, namanya qawafi. Nah, diwan itu adalah sebuah karangan yang didewankan atau didewankan berurutan lewat qawafi. Jadi beliau ngarang satu syair panjang, ngarang syair panjang, qawafinya terakhirnya huruf alif semua. Itu nanti diletakkan di bab pertama. Nanti di bab kedua huruf terakhirnya ba semua. Huruf ketiga, bab ketiga huruf terakhirnya tak semua. Terus sampai yang terakhirnya ya. Namanya per qawafi. Per huruf alif, ba, tak, dan satu babnya itu yang diakhiri alif, wah ada banyak syairnya. Bikin syair enggak gampang. Hanya orang-orang yang benar-benar ngerti sastra yang bisa membuat syair. Makanya syair di kalangan orang Arab kaum jahiliyah zaman dahulu itu adalah pangkat tertinggi bagi mereka. Orang yang bisa membuat syair itu pangkatnya luar biasa tinggi. Karena apa? Buat syair itu tidak gampang. Susahnya luar biasa. Lebih susah daripada sugih. Makanya orang kaya di sana tidak lebih mulia daripada para pembuat syair. Buktinya, yang ditaruh di Mekah, hartanya orang kaya apa karangannya penyair? Di pintu Ka'bah, yang diletakkan di pintu Ka'bah, hartanya orang kaya atau karangannya penyair? Karena bikin syair gak segampang yang dikira. Luar biasa susahnya. Susah. Nah, makanya ketika beliau bisa ngarang dewan dengan syairnya itu menunjukkan keilmuan beliau tentang sastra bahasa Arab. Nah, termasuk orang yang bisa, yang boleh mentafsirkan Al-Quran itu punya syarat-syarat ya. Di antara syaratnya dia harus ngerti tentang ilmu sastra dengan begitu dalam. Tidak boleh penafsir Al-Quran tidak ngerti sastra. Naudzubillah. Pasti hancur tafsirannya. Pemahamannya pasti rusak. Makanya kalau mau nafsirkan Al-Quran, jangan pakai pikiran sendiri. Tidak boleh. Harus ngambil pendapat Imam Zahabi ke, atau Imam bin Katsir ke, yang juga berkompetens dan bergelut di dalam ilmu tafsir. Ambil pendapat mereka. Tafsir mereka tentang kitab, tentang kalimat ini apa, tafsir mereka tentang ayat ini apa, kita ambil pendapat mereka. Tidak boleh mentafsirkan dengan pemikiran sendiri. Kita baca sendiri, kita terjemahkan sendiri, kita cerna sendiri, dapat ilmunya lewat pencernaan sendiri, lewat otak sendiri yang basic otak tidak punya banyak hadis, basic otak tidak ngerti ayat-ayat yang lain, tidak ngerti hukum ulumul Quran, terus muncul sebuah pemahaman. Wah, luput pemahamannya. Apalagi kalau pemahamannya sampai disampaikan ke orang lain. Nah, disinilah peran hadis Nabi berbunyi, man fassara Qur'anan bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mentafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri, siapkan tempatnya di neraka. Ambil kursinya di neraka. Makanya hati-hati. Al-Quran tidak untuk kita tafsirkan. Kita bukan mufassir. Untuk mengenali tafsir, kita perlu beberapa step. Di antara step yang penting untuk menjadi ahli tafsir adalah mengenal sastra Arab. Tidak mengenal sastra Arab, jangan pernah sekali-sekali nyentuh tafsir atau mentafsirkan sendiri, tidak boleh. Harus ngambil pendapat orang lain. Makanya dari dulu, anak pernah disuruh ngajar tafsir, tidak pernah mau. Beberapa kali anak disuruh ngajar tafsir, tidak pernah mau. Kenapa? Mending ini we, ngartikan ini. Ngajar tafsir, ya ngartikan tok mau. Tapi kalau disuruh nerangkan, tidak mau. Kenapa? Takut yang keluar ini bukan kalimat dari mufassir. Takut penjabarannya bukan dari mufassir. Nah, kalau seandainya penjabarannya bukan dari mufassir, berarti kita mentafsirkan tambahan dari ayat yang kita tafsir, dari ayat yang kita tafsirkan sendiri. Nah, itu bahaya. Ngajar tafsir itu sedikit bahaya. Jadi perlu sudah mengkaji dalam, banyak kajian yang ditafsir, baru boleh ngajar tafsir. Tapi ya kita sendiri hati-hati. Itu untuk termasuk bentuk warok, hati-hati lah. Hati-hati. Kita tidak mau ngajar tafsir karena bukan kita tidak pernah belajar. Kita pernah belajar, cuman tidak mau ngajar tafsir. Jadi kalau disuruh ngajar tafsir, tidak pernah mau dari dulu. Kemudian, ini yang paling penting. Muqaddimah dari Al-Habib Abdullah sendiri. Beliau menulis kitab Nasaih Diniyah dengan muqaddimah berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala ad-da'wata ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair wan nasihata lil muslimin min afdhalil qurbat wa arfa'id darajat
وأهم المهمات في الدين وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد الرسول الأمين والحبيب المكين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم وقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم وهذا كتاب ألفناه وجعلنا فيه نبذا من النصائح الدينية والوصايا الإيمانية وقصدنا بذلك النفع والانتفاع والتذكر والتذكير لأنفسنا ولإخواننا من المسلمين وقد جعلناه بعبارة سهلة قريبة وألفاظ سلسة مفهومة حتى يفهمه الخاص والعام من أهل الإيمان والإسلام وسميناه كتاب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية نسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم ومقربا إلى جواره في جنات النعيم وأن يعظم النفع وأن يعظم النفع به لنا ولكافة إخواننا من المؤمنين فإنه ولي ذلك والقادر عليه وحسبنا الله ونعم الوكيل وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa dia membaca mengawali dengan baca basmalah hauqalah menunjukkan tidak ada daya dan upaya kitab ini bisa terbuat bukan karena beliau tapi karena illa billah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala al-ali yang maha tinggi, al-azim yang maha agung. Subhanak maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak punya ilmu. Illa ma'alam tanah kecuali yang engkau ajarkan kepada kami ya Rabb. Innaka antal alim, sesungguhnya engkau lah zat yang maha mengetahui, al-hakim yang maha bijaksana. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan semesta alam. Alladzi ja'ala ad-da'wata ilal huda, yang telah menjadikan dakwah menuju kepada hidayah, wa dalala 'alal khair, dan juga penunjuk kepada kebaikan, wa nasihah lil muslimin, dan telah menjadikan nasihat untuk orang-orang muslimin itu min afdhalil qurbat, adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdal. Jadi mendekatkan diri yang sama Allah yang paling afdal itu tadi dakwah, menunjukkan orang menuju kebaikan dan juga menasihati orang muslimin. Wa arfa'id darajat, dan termasuk daripada derajat yang paling tinggi, wa ahamil muhimmat, dan juga yang paling penting di antara perkara penting yang lainnya dalam urusan agama. Itu semua adalah jalan para nabinya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diutus, dan jalan para aulianya Allah subhanahu wa ta'ala yang soleh, dan jalan daripada ulama-ulama yang telah mengamalkan daripada ilmunya, yang benar-benar masuk ke dalam ilmunya, atau yang benar-benar dalam di dalam ilmunya dan di dalam keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga sholawat dan salam tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang utusan yang begitu al-amin, yang begitu terpercaya, dan juga kekasih yang benar-benar paten, penutup para nabi, imam orang-orang bertakwa, tuan daripada orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang akan datang. Dan juga sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada para sahabatnya, keluarganya yang rela, yang ikhlas, dan juga yang benar-benar jujur di dalam beragama. Dan juga semoga tercurahkan kepada para tabi'in, dan semoga kepada para tabi'in yang mengikuti Nabi SAW dengan kebaikan sampai hari akhir nanti. Amma ba'd, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu wa inna malikul imri'im, setiap orang akan mendapatkan apapun yang dia niati. Barang siapa yang niat untuk hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dianggap dapat pahala niat hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang hijrahnya dengan niat untuk mencari dunia, maka dia akan mendapatkan itu saja. Atau hijrahnya niat untuk mencari perempuan, yaitu yang akan dia nikahi. Fahijratuhu, maka hijrahnya seseorang ila ma hajara ilaihi, itu tergantung niat daripada hijrahnya. Amal niat ibadah kita, taklim kita pun juga harus diniati dengan niat yang baik. Hampir di setiap kitab Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad selalu dibuka pakai bahas niat. Karena jangan sampai kita datang ke sini niatnya untuk hal-hal yang macam-macam. Niatkan lillahi ta'ala. Niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niatkan, nawaitu ta'allum wa ta'lim, tadhkur wa tadhkir, ya. Mengingatkan dan ngambil peringatan. Wa naf'a wal intifa, memberi manfaat dan ngambil manfaat. Wal ifadah wal istifadah, ngambil faedah dan ngasih faedah. Wal hatta ala tamassuk, niat juga untuk
menganjurkan orang untuk berpegang teguh bi kitabillah, dengan kitabnya Allah, sunnati rasulih, dan juga sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Wa dalala 'alal huda, niat untuk mengajak orang, menunjukkan orang kepada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa dalala 'alal khair, wa du'a ilal huda, wa dalala 'alal khair, niat juga untuk menunjukkan kepada kebaikan. Wa dalala 'alal khair ibtigha'a wajhillah, cuman itu, niat untuk ibtigha'a wajhillah, mencari dan menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadits diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Waqala alaihi salatu wasallam, Rasul juga bersabda, ad-din, agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagi siapa nasihat itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, dan bagi imam-imam orang-orang muslim, dan juga terakhir bagi para kalangan awam dari orang-orang muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa hadza kitab ini allafnahu, telah kami karang, wa jama'na fihi, dan kami kumpulkan di dalam kitab ini nubdan, sekelumit dari nasihat-nasihat agama dan dari wasiat-wasiat keimanan. Kami maksudkan dengan karangan ini semoga bisa memberikan dan bisa kita ambil manfaatnya, dan bisa memberikan dan juga kita ambil peringatannya bagi diri kami pribadi, kata beliau, dan juga bagi saudara-saudara kami muslim yang lainnya. Telah kami jadikan kitab ini, telah kami karang kitab ini dengan ibarah yang begitu mudah, qaribah yang begitu sangat gampang untuk difahami, wal fadh salisah mafhumah, lafaz-lafaznya pun juga benar-benar rapi, mafhumah, pakai kata-kata yang gampang dipahami. Beliau ini kan kaya bahasa, tapi yang ditulis di sini pakai bahasa-bahasa yang simple, pakai bahasa-bahasa yang ringan, sangat-sangat mudah untuk difahami. Ini pelajaran bukan untuk pelajaran orang khusus, tapi juga untuk dipelajari orang awam. Kan ada kitab-kitab yang hanya dipelajari untuk orang khusus ya. Kalau ini semua orang, bahkan mu'allaf pun belajar ini pantas. Hatta yafhamahul khas wal 'am, sehingga bisa dipahami orang khusus maupun orang awam, min ahlil iman wal Islam, yang memiliki keimanan dan juga memeluk daripada agama Islam. Telah kami namakan kitab ini dengan Nasaih Diniyah wal Wasaya al Imaniyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kitab ini adalah kitab yang ikhlas untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dan juga mendekatkan diri kita kepada sisi Allah Subhanahu wa taala, diganjar dengan surganya yang penuh dengan kenikmatan. Dan semoga Allah memberikan kemanfaatan dan memperbesar, mengagungkan kemanfaatan ini, kitab ini, bagi kita semuanya, bagi saudara-saudara kita dari kalangan orang-orang mukmin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang bisa mewujudkan itu semua dan yang mampu untuk mewujudkan itu semua. Cukuplah Allah bagi kami zat yang benar-benar terbaik untuk dijadikan wali, untuk dijadikan sandaran. Tidaklah taufik kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadanya lah kita bertawakal, dan hanya kepadanya lah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan pertama adalah takwa. Kita baca daftar isinya, judul-judulnya tok. Pembahasan pertama adalah tentang takwa, kedua pembahasan tentang hati, ketiga tentang angan-angan, keempat tentang ilmu, selanjutnya sholat, selanjutnya zakat, selanjutnya puasa, selanjutnya haji. Baru setelah itu ditambahi lagi pembahasan tentang tilawatul Quran, terus zikir-zikir dan doa-doa, kemudian ada amar ma'ruf nahi mungkar, terus ada jihad, terus ada wilayah wal huguk. Wilayah ini jabatan ya, jabatan dan juga hak-hak setiap insan bersosialisasi, pelajarannya ada di wilayah wal huguk. Ada muhlikat. Muhlikat itu adalah hal-hal yang menyebabkan manusia itu binasa. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Kitabul Muhlikat itu dikarang sama beliau di karangan lama atau di cetakan lama 1 juz. Dulu kan 4 juz. Ihya itu kan dulu 4 juz. Juz pertama tentang ibadah, puasa, sholat, zakat, haji, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Juz kedua tentang muamalah, bermasyarakat sama manusia dari semua kalangan, ulamanya kah, atau orang awamnya kah, atau orang kafirnya kah, atau orang kayanya kah, atau orang benar-benar suka mencaci maki kah, semuanya dibahas di bab kedua atau di juz
kedua daripada kitab Ihya Ulumuddin cetakan lama. Juz ketiga pembahasan tentang muhlikat, hal-hal yang menyebabkan orang binasa. Ini identik sama penyakit-penyakit hati. Sombong, riya, ujub, hasud. Nah, ini pembahasannya tentang itu. Pembahasan keempat tentang munjiat. Munjiat itu apa? Yang menyelamatkan kita dari penyakit hati. Tawadu ya, dan yang lain-lainnya, qanaah ya. Terus apa namanya lagi? Wara' ya. Itu menyelamatkan semua. Itu ada di bab. Nah, di sini dibahas sama Habib Abdullah bin Ali bin Haddad tentang muhlikat yang membinasakan manusia. Terus ada muragabatul qalb wal jawarih. Memuragabahi hati dan juga anggota tubuh. Mewaspadai hati dan juga anggota tubuh. Dan yang terakhir adalah munjiat, hal-hal yang menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit, hal-hal yang bisa menyelamatkan kita, yang membuat kita sukses. Ada taubat, ada memperbanyak istighfar, ada berharap sama Allah, ada punya rasa takut. Kita punya rasa takut itu bisa menyelamatkan kita. Kita berharap sama Allah itu menyelamatkan kita. Ada sabar, ada syukur, ada tawakal, ada jujur di dalam bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang terakhir ada penutup daripada kitab Nasaihud Diniyah. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Insya Allah kita dapat kitab rekomendasi yang sangat-sangat luar biasa, di mana ada 2 rekomendasi sebenarnya. Salah satu rekomendasinya adalah kitabnya Imam Nawawi, yaitu Riyadhus Shalihin. Tapi setelah dipikir-pikir, daripada kita baca kitab Riyadhus Shalihin isinya hadis semua, takut juga kalau kita belajar hadis itu perlu akhlak yang lebih daripada kitab-kitab yang lainnya. Kita baca Quran pakai akhlak, pakai hadis akhlak. Kitab-kitab yang membahas tentang ilmu agama juga perlu akhlak. Kalau baca hadis ini penting. Imam Malik aja kalau mencontohkan membaca kitab Muwatta yang isinya hadis karangan beliau sendiri, beliau selalu pakai pakaian baru, selalu pakai minyak wangi, selalu pakai siwak, selalu duduk di tempat yang tinggi. Wow, semuanya diindahkan kalau urusan hadis. Makanya kita mikir ke situ, takut kalau ada yang ngantuk, baca hadis ngantuk. Kan repot. Baca hadis, ada yang kukur-kukur. Kita bayangkan hadis ini, kalau kita belajar hadis ya, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini, mengajarkan kepada kita, kalau kita belajar hadis, anggap orang yang di depan inti yang membaca hadis itu Nabi langsung. Kalau Nabi di depannya inti sedang bacakan hadis, inti ngapain? Kalau diibaratkan sahabat itu saat mendengar Nabi SAW bercerita, yang akhirnya keluar itu hadis-hadisnya, diibaratkan ka'anna ala ru'usihim thair, seakan-akan di atas kepala para sahabat itu ada burung, tidak gerak sama sekali. Mau Nabi ngerangkan 5 jam, sahabat diam, tidak berubah belas. Itu akhlak yang agung yang diajarkan Nabi kepada para sahabat dan terapkan sama para sahabatnya, sehingga ilmunya mereka manfaat semuanya. Jadi kita dapat ilmu manfaat itu lewat apa? Lewat hati kita bawa akhlak apa enggak, zahir kita bawa akhlak apa enggak di majelis. Kalau batin kita bawa akhlak diantaranya tidak meremehkan siapapun. Kanan kiri tidak kita remehkan, kita anggap kanan kiri kita adalah wali min auliyaillah semuanya. Isinya semua bersumber dari Nabi SAW, sehingga kita dengarkannya benar-benar fokus. Walaupun kalau ada gojekan juga tidak masalah, santai-santai saja. Pembahasan ringan-ringan juga perlu, yang namanya hiburan sedikit. Tapi yang jelas akhlak perlu ada. Akhlak itu perlu. Di atas segala-galanya itu akhlak. Cari ilmu gampang, dengarkan tak selesai. Tapi cari manfaat susah. Cari manfaat itu cuma bisa lewat akhlak. Manfaat itu didapat lewat akhlak. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita pelajari pakai akhlak. Kalau kita pelajari doang, kita dapat ilmunya, tapi tidak dapat manfaatnya. Tapi kalau kita pelajari dan kita berakhlak dengan pelajaran itu, maka kita akan dapat ilmunya, dapat juga insya Allah manfaatnya. Nah, ada pertanyaan? Soal? Tidak semua orang ditakdirkan bisa baca kitab Nasaih. Bersyukur ya. Ini kitab yang agung, ini kitab yang tinggi luar biasa. Bisa mempelajarinya apalagi ya. Bersyukur yang besar.
Wallahu a'lam bishawab. Fadhil ilmi.